Saudara-saudari yang terkasih, suatu keberhasilan dapat memperlihatkan kualitas kerja seseorang. Keberhasilan dapat dianggap mencerminkan komitmen dan totalitas terhadap apa yang menjadi tanggung jawab seseorang. Keberhasilan yang diraih memberi kelegaan dan mendatangkan sukacita. Maka ia pantas mensyukurinya, kalau perlu merayakan meskipun tidak harus meriah. Saudara-saudari yang terkasih, para murid Yesus sesudah menyelesaikan perutusannya kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Diliputi perasaan sukacita, para murid berbagi kabar baik kepada Yesus yang telah mengutusnya tentang keberhasilan mereka. Peristiwa ini memperlihatkan betapa relasi antara Yesus dan para murid sedemikian akrab dan intensif. Dengan menceritakan pengalaman, mereka sesungguhnya sedang mengolah hidup rohani bersama Tuhan. Mereka sedang mengendapkan makna dari misi atau karya Allah yang baru saja dipercayakan kepada mereka. Saudara-saudari yang terkasih, kehidupan rohani kita juga akan semakin kokoh kalau kita olah setiap harinya secara rutin. Sebaliknya, kehidupan rohani seseorang menjadi tidak berkembang kalau dibiarkan begitu saja ditelan oleh waktu tanpa menyadari keterlibatan atau peran serta Allah dalam setiap gerak, dalam setiap tugas dalam hidup sehari-hari. Dalam kesempatan itu, para murid segera menyampaikan keberhasilan kepada Yesus. Memang, jika suatu keberhasilan atau kegagalan tidak segera disampaikan kepada yang memberi tugas, hal itu berarti bahwa seseorang dapat menghambat perbaikan bagi tugasnya, bagi pertumbuhan hidup rohaninya. Para murid punya pengalaman yang istimewa pada waktu itu. Mereka tampak puas karena mampu mengerjakan tugas yang sangat berarti bagi hidup orang-orang yang dijumpai. Mereka meluapkan kegembiraan secara tulus. Kiranya mereka juga menjadi bangga dengan keberhasilan yang diraih sesudah dilibatkan atau diberdayakan oleh Allah dalam tugas perutusan. Pengalaman menjalankan tugas perutusan dan perasaan yang diungkap oleh para murid juga sebenarnya memperlihatkan suasana alam sadar mereka. Kiranya mereka ingin diperhitungkan, minta dihargai kinerjanya. Mereka ingin dianggap sanggup menunjukkan kesetiaan yang kokoh, kerja keras yang hebat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak menolak keberhasilan para murid, tetapi mengingatkan, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Tuhan tentu saja mengakui apa yang telah mereka capai secara nyata. Tuhan
juga tidak melemahkan semangat mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh semangat dan tulus. Dalam kesempatan tersebut, Yesus menggeser fokus perhatian para murid. Fokus semula mereka tertuju kepada keberhasilan yang telah dicapai. Yesus meminta agar fokusnya pada Allah sendiri. Para murid waktu itu barangkali belum sempat memikirkan secara mendalam tentang apa yang mereka alami dan mereka rasakan. Keberhasilan menaklukkan setan adalah tanda kuasa Allah yang bekerja melalui para murid. Jadi mereka sesungguhnya bukanlah siapa-siapa tanpa kuasa dari Allah. Mereka itu tampak belum mengenali jiwa dan hatinya secara cermat. Bahwa kuasa atas roh jahat adalah karunia dari Allah, bukan merupakan tujuan perutusan dari Allah. Menaklukkan setan merupakan bagian dari tugas pewartaan selama tidak menggantikan tujuan utama, yaitu membawa manusia kepada keselamatan yang hanya diberikan oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, keberhasilan dalam tugas perutusan bukanlah tolok ukur untuk bersukacita atau tidak bersukacita, apalagi dipakai untuk menilai pribadi seseorang. Bukan berarti bahwa suatu keberhasilan itu tidak perlu sama sekali. Keberhasilan tetap perlu dimiliki dan diperjuangkan oleh seseorang dalam konteks tertentu. Jika suatu keberhasilan dipakai sebagai tolak ukur kepribadian, maka seseorang akan hidup dalam suasana bangga atau tidak bangga begitu saja. Ia dapat mengabaikan proses yang berlangsung. Ketika keberhasilan dapat ia miliki, ia mudah jatuh pada kesombongan dan mencari suatu pujian dimanapun ia berada. Pada pihak lain, ia cenderung meremehkan orang yang lain. Dan ketika suatu kali mengalami kegagalan, ia akan menyalahkan berbagai pihak. Bahwa macam-macam orang tidak memberi dukungan, orang lain dianggap juga tidak memberi kesempatan. Saudara-saudari yang terkasih, apapun keberhasilan dan seberapa besar keberhasilan kita, tidak pernah luput dari campur tangan Allah. Kita semestinya punya sikap hati yang mudah bersyukur. Kita bersyukur bukan hanya atas prestasi yang diperoleh atau menerima begitu saja keberuntungan. Kiranya dapat bersyukur atas hal-hal yang kecil dan rutin setiap hari akan menjadi pintu masuk bagi berkat dan anugerah Allah. Jika seseorang hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan mencari sensasi keberhasilan, ia akan dapat kehilangan arah misi atau perutusan. Ia akan dapat kehilangan motivasi untuk memberi pelayanan di rumah, di lingkungan, di gereja, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan mengingatkan kita untuk bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Bersukacita karena punya jaminan keselamatan yang tidak bergantung pada situasi dunia. Sukacita ini melampaui keberhasilan duniawi.
Sukacita karena hidup dalam rahmat Allah. Kita bersukacita karena termasuk umat Allah yang ditebus dan memiliki bagian dalam kerajaan surga. Sukacita yang begitu besar ini bukan berasal dari pencapaian manusiawi, tetapi dari relasi yang benar dan baik dengan Allah. Misalnya, kita punya sikap rendah hati untuk menyadari keterlibatan Allah dalam hidup kita ketika berkeluarga, ketika berkarya, ketika bermasyarakat, dan seterusnya. Membuka diri terhadap Allah yang berkarya dalam hidup membuat diri kita ini dikenal secara pribadi dan dikasihi secara pribadi oleh Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita dapat bersukacita karena nama kita terdaftar di surga dengan pertolongan Roh Kudus. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdiri, kita